Aisyah duduk di kursi bandara, menggenggam tiket keberangkatannya ke Riyadh dengan tangan bergetar. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan desanya yang damai di pelosok Indonesia. Udara pagi yang sejuk tidak mampu meredakan kecamuk dalam hatinya. Antara harapan, ketakutan, dan kerinduan yang sudah mulai merayap sebelum ia benar-benar pergi. Ibunya, dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangannya erat sebelum ia masuk ke ruang keberangkatan. "Nak, ingat selalu sholat dan berdoa. Jangan takut, rezekimu ada di sana. Kami selalu mendoakanmu," kata ibunya dengan suara bergetar. Ayahnya, meskipun tampak lebih tegar, tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihan di matanya. Aisyah mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak boleh menangis. Ia harus kuat. Perjalanan ini bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Selamat menonton. Pesawat yang membawanya ke tanah Arab akhirnya lepas landas. Sepanjang perjalanan, Aisyah menatap awan dari balik jendela, merenungkan hidupnya yang akan berubah selamanya. Ia tidak tahu seperti apa majikannya nanti, bagaimana kehidupannya di negeri orang, dan apakah ia bisa menyesuaikan diri. Namun, ia percaya bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari takdir yang sudah dituliskan Tuhan. Setelah perjalanan panjang, pesawat yang ditumpangi Aisyah akhirnya mendarat di Bandar Udara Internasional King Khalid, Riyadh. Begitu ia melangkah keluar dari pesawat, hawa panas langsung menyambutnya. Berbeda jauh dengan udara sejuk di kampung halamannya, Riyadh terasa kering dan menyengat. Seorang pria bertubuh tegap dengan jubah putih panjang sudah menunggunya di gerbang kedatangan. "Aisyah?" tanyanya dengan aksen Arab yang kental. Aisyah mengangguk dengan sedikit gugup. Pria itu adalah pengawal dari keluarga Sultan Nur yang dikirim untuk menjemputnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah majikannya, Aisyah terus memperhatikan pemandangan kota Riyadh yang megah. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil mewah berseliweran di jalan raya, dan wanita-wanita bercadar berjalan dengan anggun di trotoar. Semua terasa begitu asing dan jauh dari kehidupannya yang sederhana di desa. Ketika mobil yang ditumpanginya memasuki gerbang besar sebuah istana, Aisyah terperangah. Rumah itu begitu besar, lebih tepatnya seperti istana kerajaan yang sering ia lihat di televisi. Pilar-pilar megah berdiri kokoh, dan taman luas yang dipenuhi bunga warna-warni terhampar di depan bangunan utama. Pintu gerbang berornamen emas terbuka perlahan, seolah menyambut kedatangannya ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Setelah turun dari mobil, Aisyah dipandu oleh seorang pelayan senior menuju area dalam istana. Sepanjang lorong, ia melihat marmer mengkilap, lampu kristal yang berkilauan, dan berbagai perabotan mewah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa pelayan lain memandangnya sekilas, lalu kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Seorang wanita berusia sekitar 50-an, dengan wajah tegas namun ramah, menyambutnya. "Selamat datang, Aisyah. Saya Nadia, kepala pelayan di sini. Kamu akan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tugasmu sederhana, membantu pekerjaan sehari-hari dan memastikan rumah tetap rapi," katanya dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar. Aisyah mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Hari pertama dimulai dengan pengenalan area kerja. Aisyah belajar tentang dapur utama, ruang makan besar, kamar-kamar megah, hingga taman bunga yang indah di halaman belakang. Meskipun perasaan canggung masih menyelimutinya, Aisyah berusaha bersikap ramah dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ia ingin memberikan yang terbaik, seperti yang sudah ia janjikan kepada orang tuanya sebelum berangkat. Tidak butuh waktu lama bagi Aisyah untuk menyesuaikan diri. Ia bekerja dengan tekun dan tanpa mengeluh, membuatnya cepat disukai oleh para pekerja lain.
Namun, satu hal yang membuatnya benar-benar menonjol adalah kemampuannya memasak. Saat para pelayan lain sibuk menyiapkan makanan khas Arab untuk keluarga Sultan, Aisyah kadang-kadang memasak makanan Indonesia untuk dirinya sendiri di dapur kecil belakang. Suatu hari, aroma nasi goreng dan ayam kecap yang ia buat menyebar ke seluruh dapur, menarik perhatian pelayan lain. "Makanan apa ini?" tanya salah satu juru masak, seorang pria tua bernama Ahmed. "Nasi goreng, Pak. Makanan khas dari Indonesia," jawab Aisyah malu-malu. Ahmed mencicipi sesuap kecil dan mengangguk kagum. "Ini enak. Kau harus ajarkan kami cara membuatnya." Sejak saat itu, Aisyah sering membantu di dapur, memperkenalkan berbagai hidangan khas Indonesia. Bahkan, suatu hari makanan buatannya sempat disajikan di meja makan keluarga Sultan. Meskipun tidak secara langsung mendapat pujian, ia merasa bangga karena sedikit banyak telah memberikan sesuatu yang baru bagi keluarga majikannya. Selain bekerja di dalam rumah, ada satu tempat di istana yang menjadi favorit Aisyah, taman bunga yang luas di halaman belakang. Taman itu dihiasi oleh berbagai jenis bunga, termasuk mawar merah, melati putih, dan lavender yang harum. Sejak pertama kali melihatnya, Aisyah merasa tempat itu seperti surga kecil di tengah panasnya Riyadh. Setiap pagi dan sore, ia meluangkan waktu untuk merawat taman. Ia menyiram bunga, memangkas ranting yang kering, dan merapikan bebatuan kecil yang menjadi jalur setapak. Tidak ada yang menyuruhnya melakukan itu, tetapi ia melakukannya dengan sukarela karena mencintai keindahan alam. Suatu sore, saat sedang sibuk membersihkan dedaunan yang berguguran, Aisyah merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Ketika ia mendongak, matanya bertemu dengan seorang pria muda yang berdiri tak jauh dari tempatnya bekerja. Pria itu tinggi, berwajah tampan dengan sorot mata tajam namun lembut. Pakaian putih bersih yang dikenakannya menandakan bahwa ia bukan sembarang orang. Aisyah terdiam sejenak. Ia mengenali wajah pria itu dari foto-foto yang ada di dalam rumah. Ia adalah Khalid, putra sulung Sultan Nur. Tanpa berkata apa-apa, pria itu hanya tersenyum tipis sebelum melangkah pergi. Aisyah kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya, namun hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Kenapa putra Sultan memperhatikannya? Apa yang membuatnya tertarik? Aisyah tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, menyinari langit Riyadh dengan semburat jingga keemasan. Di taman istana yang luas, Aisyah masih sibuk merawat bunga-bunga yang ia cintai. Tangan mungilnya dengan cekatan memangkas dedaunan kering dan menyiram tanaman dengan penuh kasih sayang. Ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, sepasang mata tajam tengah memperhatikannya. Khalid, putra sulung Sultan Nur, baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya di luar negeri. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Ia memutuskan berjalan-jalan di taman untuk mencari ketenangan. Di sanalah ia melihat sosok Aisyah, gadis dengan wajah lembut dan ekspresi penuh ketulusan saat merawat bunga. Khalid tidak pernah memperhatikan pelayan sebelumnya. Baginya, mereka hanyalah bagian dari sistem yang membuat istana tetap berjalan dengan baik. Namun, ada sesuatu tentang Aisyah yang membuatnya berbeda. Gadis itu tidak seperti pelayan lain yang selalu terburu-buru dalam pekerjaannya. Ia melakukannya dengan hati, seolah taman itu adalah rumahnya sendiri. Ketika Aisyah menyadari ada seseorang yang berdiri tidak jauh darinya, ia mendongak. Matanya bertemu dengan mata Khalid. Sejenak, dunia terasa berhenti berputar. Khalid tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Aisyah terdiam. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tahu siapa pria itu, putra sulung Sultan Nur, calon pewaris keluarga bangsawan. Namun, kenapa dia memperhatikannya? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Hari-hari berlalu, tetapi Aisyah tidak bisa melupakan tatapan Khalid sore itu. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain.
Khalid mulai sering mengunjungi taman, terutama di sore hari. Kadang-kadang, ia hanya duduk di bangku batu, mengamati bunga-bunga tanpa bicara. Namun, ada saat-saat di mana ia mulai membuka percakapan. "Apa yang kau tanam di sana?" tanyanya suatu sore, saat melihat Aisyah menanam bibit bunga melati. Aisyah terkejut, tidak menyangka bahwa Khalid akan berbicara padanya. Dengan sedikit gugup, ia menjawab, "Ini melati, Tuan. Bunganya kecil, tapi baunya harum." Khalid mengangguk, memperhatikan jemari Aisyah yang penuh tanah namun tetap telaten menata bunga-bunga itu. "Kau suka berkebun?" Aisyah tersenyum samar. "Ya, Tuan. Di kampung saya, ibu saya suka menanam bunga. Saya belajar darinya." Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Setiap sore, Khalid dan Aisyah mulai berbicara lebih banyak. Khalid yang biasanya kaku dan dingin di hadapan orang lain, merasa berbeda saat berbicara dengan Aisyah. Gadis itu sederhana, tidak berpura-pura, dan selalu berbicara dari hati. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, masa kecil, dan impian masing-masing. Aisyah bercerita tentang ayahnya yang seorang petani, ibunya yang penjahit sederhana, dan saudara-saudaranya yang selalu ia rindukan. Sementara itu, Khalid menceritakan betapa beratnya hidup sebagai anak bangsawan, di mana setiap langkahnya diatur dan setiap keputusannya harus sesuai dengan tradisi keluarga. Aisyah mulai menyadari bahwa di balik statusnya sebagai pewaris keluarga bangsawan, Khalid adalah manusia biasa yang juga ingin bebas menentukan jalan hidupnya. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Khalid terlihat duduk di bangku taman dengan wajah lelah. Aisyah yang melihatnya merasa iba. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke dapur dan membuatkan teh hangat untuknya. Ia datang dengan nampan kecil berisi secangkir teh dan sepiring kecil kue khas Indonesia yang ia buat sendiri. "Tuan, ini teh hangat. Mungkin bisa membuat Anda lebih rileks," katanya dengan hati-hati. Khalid menatapnya, sedikit terkejut dengan perhatian kecil itu. Ia mengambil cangkir dan meniup uap panasnya sebelum menyeruput sedikit. Aroma teh yang khas membuatnya merasa lebih tenang. "Terima kasih, Aisyah," ucapnya tulus. Saat itu, ia menyadari sesuatu. Di tengah kemewahan istana dan segala fasilitas yang dimilikinya, tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan perhatian tulus seperti yang dilakukan Aisyah. Semua orang menghormatinya karena statusnya, bukan karena dirinya sebagai manusia. Aisyah hanya tersenyum, tidak menyadari betapa dalamnya perasaan yang mulai tumbuh di hati Khalid. Sejak hari itu, Khalid mulai mencari keberadaan Aisyah lebih sering. Bukan hanya di taman, tetapi juga di dapur, tempat Aisyah kadang-kadang membantu memasak. Ia menyukai kehadiran gadis itu, percakapan mereka yang ringan, dan cara Aisyah membuatnya merasa seperti orang biasa, bukan hanya seorang bangsawan. Suatu hari, saat hujan turun rintik-rintik di Riyadh, sebuah fenomena langka di kota itu, Khalid dan Aisyah duduk di beranda, menikmati suasana sejuk yang jarang terjadi. Aisyah, seperti biasa, menyiapkan teh hangat. "Khalid," kata Aisyah dengan ragu. Ia jarang menyebut nama Khalid secara langsung, tetapi saat itu rasanya begitu alami. "Apa Tuan tidak merasa aneh menghabiskan waktu dengan saya? Saya hanya pelayan biasa." Khalid menatapnya dengan lembut. "Aisyah, aku tidak peduli dengan status. Kau adalah satu-satunya orang di sini yang berbicara denganku tanpa takut atau berpura-pura. Bersamamu, aku merasa damai." Kata-kata itu mengguncang hati Aisyah. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan rona merah yang muncul di pipinya. Waktu berlalu, dan kebersamaan mereka semakin erat. Khalid semakin yakin bahwa ia telah jatuh cinta pada Aisyah. Gadis desa yang sederhana ini telah membawa cahaya baru dalam hidupnya. Pada suatu malam, di bawah langit Riyadh yang bertabur bintang, Khalid memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ia menemui Aisyah di taman, tempat pertama kali mereka berbicara. "Aisyah," katanya pelan namun tegas, "aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama aku rasakan." Aisyah mengerutkan kening, bingung dengan nada serius Khalid. "Apa itu, Tuan?"
Khalid menatap matanya dalam-dalam. Aku mencintaimu. Aisyah terperangah. Jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Tuan, jangan bercanda. Saya hanya gadis desa biasa. Khalid tersenyum tipis. Aku tidak bercanda, Aisyah. Aku mencintaimu bukan karena status atau penampilan, tapi karena hatimu. Bersamamu, aku merasa menjadi diriku sendiri. Aisyah terdiam, pikirannya kacau. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pewaris keluarga sultan bisa mencintainya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Khalid juga semakin tumbuh. Namun, bagaimana mungkin kisah ini bisa berakhir bahagia? Malam itu, di bawah langit Riyadh yang bertabur bintang, Aisyah masih berusaha mencerna kata-kata Khalid. Aku mencintaimu. Kata-kata itu begitu sederhana, namun dampaknya begitu besar dalam hatinya. Tuan, saya tidak mengerti, gumam Aisyah, suaranya bergetar. Khalid menatapnya dengan penuh kesungguhan. Apa yang tidak kau mengerti, Aisyah? Aku mencintaimu. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aisyah menggelengkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu hatinya berdebar setiap kali berada di dekat Khalid. Ia tahu ia menyukai percakapan mereka, kehangatan yang Khalid berikan, dan cara pria itu selalu menghargainya. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang pangeran dari keluarga Sultan Nur mencintai seorang gadis desa biasa? Tuan, saya hanya pelayan di rumah ini. Saya tidak pantas, kata Aisyah lirih. Khalid tersenyum, melangkah mendekat. Aisyah, sejak kapan cinta memandang pantas atau tidak? Aku tidak peduli dengan status sosial, aku hanya peduli pada hatimu. Air mata perlahan mengalir di pipi Aisyah. Di satu sisi, hatinya ingin mempercayai kata-kata Khalid. Namun di sisi lain, logikanya berkata bahwa hubungan ini mustahil. Tuan, bagaimana dengan keluarga Anda? Apa mereka akan menerima saya? Khalid terdiam sejenak. Ia tahu bahwa orang tuanya tidak akan mudah menerima keputusannya. Namun, ia tidak peduli. Baginya, kebahagiaan bukan ditentukan oleh aturan tradisi, melainkan oleh perasaan yang tulus. Aku akan mengurus itu, Aisyah. Yang penting sekarang, aku ingin kau percaya padaku. Tapi bisakah Aisyah benar-benar percaya? Kabar tentang perasaan Khalid terhadap Aisyah akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Suasana di ruang utama istana berubah tegang ketika Sultan Nur dan istrinya, Ratu Salma, mendengar keputusan putra sulung mereka. Khalid, apa yang kudengar ini benar? Suara Sultan Nur terdengar berat, mencerminkan ketidaksetujuannya. Khalid menatap ayahnya dengan tenang. Benar, ayah. Aku mencintai Aisyah, dan aku ingin menikahinya. Ratu Salma langsung memegang dada, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Khalid, kau putra mahkota keluarga ini. Kau tidak bisa menikahi seorang pelayan. Khalid tetap berdiri tegak. Kenapa tidak? Ibu, Aisyah memiliki hati yang baik, dia tulus, dan dia mencintai keluarganya dengan segenap jiwa. Bukankah itu jauh lebih berharga daripada sekadar garis keturunan? Sultan Nur menghela napas panjang. Khalid, kau tahu bahwa keluarga kita memiliki tradisi. Pernikahan dalam keluarga bangsawan harus tetap terjaga. Khalid mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosinya. Ayah, apakah gelar lebih penting daripada kebahagiaanku? Apakah perasaan manusia tidak berarti di hadapan aturan keluarga? Sultan Nur menatap putranya lama, seolah menimbang-nimbang. Khalid, ini bukan hanya tentang kau. Ini tentang kehormatan keluarga kita. Namun, bagi Khalid, kehormatan sejati bukanlah tentang status, melainkan tentang memilih pasangan yang benar-benar ia cintai. Di kamar kecilnya yang sederhana, Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran yang penuh. Hatinya masih bergolak. Khalid mencintainya. Ia bisa merasakannya dari tatapan mata pria itu, dari caranya berbicara, dan dari keyakinannya. Tapi bagaimana dengan keluarga Sultan? Aisyah tidak ingin menjadi penyebab perselisihan antara Khalid dan keluarganya.
Ia tidak ingin dianggap sebagai orang luar yang datang hanya untuk menghancurkan tradisi keluarga bangsawan. Apakah aku benar-benar pantas untuknya? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia mengingat kembali kehidupannya di desa, masa-masa ia membantu ibunya menjahit, saat ia tertawa dengan saudara-saudaranya di pinggir sawah, dan ketika ia merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kini, ia berada di dunia yang berbeda, dunia yang penuh kemewahan dan aturan ketat. Pintu kamarnya diketuk pelan. Aisyah menoleh dan melihat Nadia, kepala pelayan, masuk dengan ekspresi penuh simpati. "Aisyah, apa kau baik-baik saja?" Aisyah mengangguk pelan. "Bu Nadia, apakah menurut Anda saya pantas untuk Tuan Khalid?" Nadia tersenyum lembut, duduk di sebelah Aisyah. "Nak, pantas atau tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh gelar, tapi oleh hati mereka. Jika Tuan Khalid mencintaimu, dan kau mencintainya, maka kau pantas untuknya." Kata-kata itu menghangatkan hati Aisyah, namun ia masih belum yakin. Sementara itu, Khalid tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa keluarganya menentang hubungannya dengan Aisyah, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Suatu malam, ia kembali menemui ayahnya. "Ayah, izinkan aku bertanya satu hal," katanya dengan nada lebih tenang. Sultan Nur menatapnya dalam diam. "Apa itu?" "Jika ibu dan ayah dulu menikah bukan karena status, tapi karena cinta, apakah kalian akan bahagia?" Sultan Nur terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menoleh ke arah Ratu Salma, yang ikut terdiam. Mereka berdua tahu bahwa pernikahan mereka diatur oleh keluarga sejak muda. Meskipun mereka telah hidup bahagia, ada bagian dari mereka yang merindukan kebebasan memilih pasangan mereka sendiri. Khalid melanjutkan, "Ayah, aku ingin menikahi Aisyah bukan karena keinginan sesaat, tetapi karena aku yakin dia adalah orang yang tepat untukku. Aku tidak ingin menjalani hidup dengan seseorang yang tidak kucintai, hanya demi mempertahankan tradisi." Sultan Nur tidak segera menjawab. Namun, tatapan putranya menunjukkan kesungguhan yang tidak bisa diabaikan. Setelah perdebatan panjang, Sultan Nur akhirnya menghela napas dalam. "Khalid, jika ini benar-benar keputusanmu, aku tidak akan menghalangimu. Tapi ada satu syarat." Khalid mengangkat alisnya. "Syarat apa, Ayah?" "Aisyah harus belajar tentang budaya keluarga bangsawan kita. Dia harus siap menghadapi kehidupan yang tidak mudah." Khalid tersenyum lega. "Ayah, aku yakin dia bisa. Terima kasih." Sultan Nur tidak segera tersenyum, tetapi dalam hatinya, ia mengagumi keberanian putranya. Ratu Salma, meskipun awalnya keberatan, akhirnya mengangguk setuju. Sementara itu, Aisyah masih berada di kamarnya, merenungkan segala hal yang telah terjadi. Namun, saat Khalid datang menemuinya dan memberitahu bahwa keluarganya telah menyetujui hubungan mereka, air mata haru pun jatuh dari mata Aisyah. "Tuan, apa ini benar?" Khalid menggenggam tangannya dengan lembut. "Ini benar, Aisyah. Aku berjanji akan selalu mencintaimu dan melindungimu." Aisyah tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa cinta memang bisa melampaui perbedaan. Meskipun Sultan Nur telah memberikan restu dengan syarat tertentu, Aisyah masih merasa gama. Malam itu, ia duduk di taman yang dulu menjadi tempat awal perbincangannya dengan Khalid. Angin malam Riyadh berhembus lembut, membawa aroma melati yang baru saja bermekaran. Dalam hati, Aisyah bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pantas berada di sisi Khalid? Apakah aku mampu menjalani kehidupan sebagai istri seorang bangsawan? Seakan mendengar kegelisahannya, Khalid datang dan duduk di sebelahnya. "Aisyah," suaranya lembut, penuh ketulusan. "Aku tahu kau masih ragu. Tapi kumohon, percayalah padaku." Aisyah menunduk, jemarinya saling bertaut, mencari keberanian. "Tuan, saya hanya takut. Kehidupan di sini begitu berbeda dengan yang biasa saya jalani. Saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi keluarga Anda." Khalid tersenyum, menggenggam tangan Aisyah dengan hangat. "Kau tidak perlu menjadi orang lain, Aisyah. Aku mencintaimu karena kau adalah dirimu sendiri. Tidak ada yang harus kau ubah."
Kita akan melewati semua ini bersama. Aisyah menatap Khalid, dan untuk pertama kalinya, ia melihat masa depan mereka dengan lebih jelas. Perlahan, ia mengangguk. Baik, Tuan, saya akan percaya. Kehidupan Aisyah di istana mulai berubah. Sesuai dengan syarat Sultan Nur, ia harus belajar tentang budaya dan etika keluarga bangsawan. Ratu Salma sendiri yang mengawasi pembelajarannya. Aisyah diajarkan cara berjalan dengan anggun, cara berbicara dengan penuh sopan santun, dan bagaimana menghadapi tamu-tamu kerajaan. Ia juga belajar sedikit bahasa Arab yang lebih formal untuk bisa berbicara dengan para petinggi yang sering berkunjung ke istana. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah hati Aisyah. Ia tetap rendah hati, tetap memasak di dapur bersama para pelayan lain, dan tetap merawat taman seperti biasa. Justru sikapnya yang tidak berubah itu yang membuat keluarga Khalid perlahan-lahan mulai menerima keberadaannya. Ratu Salma yang semula menentang, mulai melihat ketulusan Aisyah. Suatu hari, saat melihat calon menantunya sedang merapikan bunga di taman, ia mendekat dan berkata, "Aisyah, kau adalah gadis yang sederhana, tapi hatimu lebih mulia daripada banyak wanita bangsawan yang pernah kutemui." Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menoleh dan melihat Ratu Salma tersenyum lembut padanya. Hatinya menghangat. Mungkin, perlahan-lahan, ia memang mulai diterima di keluarga ini. Hari yang dinanti pun tiba. Pernikahan Khalid dan Aisyah digelar dengan cara yang tidak terlalu mewah, namun tetap berkelas. Khalid ingin memastikan bahwa hari bahagia mereka bukan sekadar pesta besar, tetapi momen yang benar-benar bermakna bagi mereka berdua. Aisyah mengenakan gaun putih sederhana yang dirancang khusus untuknya. Tidak terlalu glamor, namun tetap anggun. Matanya berkaca-kaca saat ia melangkah menuju tempat akad nikah. Semua mata tertuju padanya, tetapi yang paling ia pedulikan hanyalah tatapan Khalid, tatapan penuh cinta dan keyakinan. Saat ijab kabul diucapkan, Aisyah merasa seakan hidupnya baru saja berubah selamanya. Ia bukan lagi seorang pelayan, bukan lagi gadis desa yang hanya bermimpi, tetapi sekarang adalah istri dari seorang pria yang ia cintai. Khalid menggenggam tangannya erat, membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar olehnya. "Aku berjanji akan selalu menjagamu, Aisyah." Aisyah tersenyum bahagia. Ia tidak butuh mahkota atau gelar untuk merasa berharga. Cukup cinta dan keyakinan mereka satu sama lain. Setelah pernikahan, Aisyah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai istri seorang bangsawan. Namun, ia tidak pernah melupakan jati dirinya. Setiap pagi, ia tetap memasak hidangan Indonesia untuk suaminya. Khalid, yang sudah jatuh cinta pada masakan Aisyah sejak pertama kali mencicipinya, selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama. "Apa ini?" tanya Khalid suatu pagi, menatap sepiring nasi uduk dengan mata berbinar. "Nasi uduk, makanan khas Indonesia. Saya ingin Anda mencobanya," jawab Aisyah dengan senyum malu-malu. Khalid mengambil suapan pertama, lalu mengangguk puas. "Luar biasa. Aku semakin yakin bahwa menikah denganmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku." Aisyah tertawa kecil. "Tuan terlalu berlebihan." Khalid menggeleng. "Aku tidak pernah seserius ini, Aisyah." Kehidupan mereka mungkin berbeda dari pasangan biasa, dengan tanggung jawab dan aturan keluarga bangsawan yang harus dipatuhi. Namun, mereka selalu menemukan cara untuk menikmati kebersamaan. Tahun-tahun berlalu, tetapi cinta Khalid dan Aisyah tetap kuat. Meskipun Aisyah telah menjadi bagian dari keluarga bangsawan, ia tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana, tulus, dan penuh kasih sayang. Khalid, yang dulu selalu merasa terjebak dalam aturan keluarga, kini menemukan kebahagiaan sejati bersama Aisyah. Ia tidak lagi peduli dengan tradisi yang membelenggunya, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang tulus. Suatu sore, mereka duduk di taman, tempat di mana segalanya bermula. Aisyah bersandar di bahu Khalid, menikmati semilir angin yang berhembus pelan. "Jika waktu bisa diulang, apakah kau masih akan memilihku?" tanya Aisyah tiba-tiba. Khalid tersenyum dan mengecup puncak kepalanya. "Aku akan memilihmu lagi dan lagi, tanpa ragu sedikit pun." Aisyah menutup matanya, merasa tenang. Ia dulu hanya gadis desa yang datang ke Riyadh dengan impian sederhana, bekerja untuk membantu keluarganya. Namun,
Takdir membawanya ke sesuatu yang jauh lebih besar. Ia telah menemukan cinta sejati. Dan mereka hidup bahagia selamanya.